Oleh karena itu, yang dibutuhkan bangsa ini, pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini, hari ini dan hari-hari mendatang adalah mereka pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Kamu ngeremen saya? Putra Pak Presiden akan turun di Depok, ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap, ya. Bisa jadi koalisi, ya. Kalau pemikiranku ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Partai ini juga bukan dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang, tapi dilahirkan oleh iuran anggota yang diambil dari harta keluarga mereka yang sedikit. Tapi kayaknya nggak kayak gitu deh. Lawan yang harus mereka hadapi adalah anak presiden. Sementara bakal calon yang mereka usung adalah anak sopir taksi. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Nih ya, ibarat kita nggak punya materi, lawan orang yang punya materi. Aku sih yakin menang. Pak Wakil juga saya tanya, siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Soal jawabin pertanyaan. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Udah, tenang. Kamu itu nggak usah mikirin tentang nggak dijawab sama saya. PKS ini kalau kemudian harus head to head dengan Kaisang yang sebenarnya punya nama besar dan punya instrumen-instrumen politik yang juga cukup besar untuk memenangkan pertarungan. Kamu ngeremen saya, gitu loh. Kaisang Depok 1. PKS dinilai Kunto memiliki strategi yang matang lewat kader yang diusung relatif kuat dan solid. Selain itu, pemilih PKS di Depok cukup loyal dan punya kekuatan politik yang cukup signifikan. Pun pemilih di kota Depok sudah kental atau melekat pada pemimpin atau parpol Islami. Terdapat kondisi kependudukan atau demografi yang didominasi kalangan pekerja urban yang kemudian mencari agama sebagai solusi, atau bisa juga disebut sebagai kelompok Islam modernis. Sebenarnya memang dalam pilkada tidak ada korelasi antara parpol dan kepala daerah yang terpilih. Jadi kalaupun Kaisang harus ke parpol, maka semata-mata untuk mengamankan dia nanti. Tapi memang Kaisang juga harus selektif dalam memilih partai tersebut. Kata dia, Kaisang sendiri sudah mendapatkan sejumlah dukungan positif dari beberapa parpol seperti Gerindra, PAN, dan PSI. Putra bungsu Jokowi juga terkesan menyambut baik, sementara PDIP sejauh ini hanya mengingatkan Kaisang bahwa satu keluarga wajib hanya boleh berada dalam satu partai. Kunto melihat hal tersebut hanya untuk cek ombak. Kaisang menurutnya sengaja dimunculkan dengan kesan seakan menantang PDIP di tengah isu Jokowi yang juga tak akur dengan PDIP dan lebih akrab dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo menjelang Pilpres 2024. Basis PDIP itu besar, jadi pasti sangat rumit buat Kaisang kalau dia tidak berusaha merangkul PDIP. Kalau misal nanti PKS sendiri dan melawan semua partai yang ada di situ, ada PDIP, kemungkinan menang Kaisang lebih besar, ujar Kunto. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arief Kicaniago, sepakat bukan hal gampang bagi Kaisang untuk melawan PKS di kandang Depok. Apalagi saat ini PKS sudah mulai mempersiapkan dan mengumumkan para kader yang akan bersaing di 2024. Di antaranya Ketua DPD PKS Kota Depok sekaligus Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Jubir PKS Muhammad Khalid, dan Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albin Said alias Dr. Gamal. PKS tentu tidak akan mengirim figur-figur yang biasa aja. Salah satunya mungkin Dr. Gamal, figur baru PKS yang cukup menjadi penantang bagi Kaisang dalam Pilwalkot Depok nantinya. Kata Arief Ki kepada cnnindonesia.com Kamis 6 Juli malam. Belum lagi Kaisang yang saat ini belum memiliki modal politik yang mumpuni serta memiliki parpol sebagai tempat bernaung. Kendati aturan PDIP mewajibkan satu keluarga berada dalam satu partai yang sama, namun Arief Ki melihat Kaisang saat ini masih bimbang. Selain hubungan PDIP dengan Jokowi, Kaisang menurutnya juga bakal selektif memilih partai yang akan membawa kemenangan padanya. Arief Ki menyebut, Kaisang masih menunggu capres dari partai mana yang kemungkinan besar akan menang dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Apalagi katanya sebenarnya cukup dilematis sebab pemilih di kota Depok cenderung menyukai partai yang bernafaskan Islami. Dengan demikian, Kaisang dinilai perlu juga untuk mendapatkan dukungan dari partai agamis. Dan ini juga akan dilihat apakah Kaisang terganjal dengan PDIP. Tentu ada,
Dan tarik-menarik kepentingan ini juga akan menyebabkan Kaisang akan ragu memilih antara PDIP atau partai lainnya, kata dia. Di sisi lain, Arifki juga berpendapat apabila Kaisang memaksimalkan popularitasnya selama ini dan mencoba menghindari berbagai masalah yang membuat namanya tidak baik misalnya, maka potensi Kaisang untuk memenangkan Pilwalkot Depok 2024 bakal cukup naik signifikan. Namun kembali lagi, Kaisang menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari salah satu parpol saja, misal PDIP yang bernafaskan ideologi nasionalis. Kaisang, lanjut Arifki, tetap membutuhkan sejumlah dukungan dari partai lain. Kaisang maupun parpol lainnya yang akan ikut membantu untuk melawan PKS di Depok, peluangnya ada, karena memang momentum Kaisang mungkin terkait muncul figur lain untuk mengalahkan PKS di Depok. Mungkin hari ini karena memang selama ini tidak ada yang bisa mampu mengalahkan PKS di Depok, ujar Arifki. Mas Icuk, di tengah masifnya PSI memunculkan foto Kaisang di kota Depok begitu ya. Kemudian muncul surat edaran ini, surat edaran Wali Kota Depok Muhammad Idris. Anda menilai surat edaran ini lebih cenderung ke arah, dalam tanda kutip ya, menjegal apa yang sedang dilakukan oleh PSI saat ini? Karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah komoditas politik papan atas sebenarnya. Karismatik memimpin kota Depok tercinta, sebuat warga semuanya ayo pilih dia saja. Kalau memang mengacu pada masalah ketertiban ya, terkait pemasangan spanduk baliho partai politik. Support lah, kasih support. Cocok kan ya dalam Partai penguasa yang cukup kuat di satu wilayah itu cenderung menjadi common enemy, menjadi musuh bersama ya secara politik ya, yang cenderung untuk dikalahkan. Jangan udah latihan pidato. idolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Bapak Wali Kota ingin merapikan kotanya atau hanya yaitu ada tendensi lain gitu. Tentu aja baliho yang terkesan narsis ini ditertawakan oleh warganya sendiri. Dari sisi Mongol secara pribadi, saya setuju. Kalau serius harusnya bahkan kita justru menanyakan kembali ke teman-teman PKS, serius nggak sih bangun kota Depok itu kan ya? Kalau Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Depok Icuk Pramana Putra menilai Dr. Gamal akan membuat seru kontestasi Pilkada Depok 2024 dibanding sosok Imam Budi Hartono. Gamal Albinsai disebut bisa menjadi lawan yang lebih diperhitungkan untuk melawan Kaisang Pangarep. Jadi kami merasa kalau misalnya Bang Gamal yang dimajuin oleh PKS, justru ini menjadi lawan tarung yang lebih seru lah dibandingkan dengan Imam. Tentunya kami akan lebih serius lagi kalau misalnya Bang Gamal maju untuk jadi calon wali kota, kata Icuk Pramana Putra kepada republika.co.id Ahad 9 Juli. Menurutnya sosok Kaisang Pangarep memang harus memiliki rival seperti Dr. Gamal. Kalau saat ini mah nggak bisa, kayak kita sudah nyiapin ayam jago yang disiapin ayam sayur, katanya. Icuk menjelaskan jika partai-partai politik di Pilkada 2024 memunculkan nama atau tokoh baru yang berkualitas, maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah masyarakat Depok sendiri. Nama atau tokoh baru diharapkan bisa memberikan perubahan bagi daerah ini. Dia mengatakan PKS butuh membuat gebrakan baru dengan mengusung kader seperti Dr. Gamal dibanding mengusung Imam Budi Hartono yang menurutnya tidak memberi perubahan besar selama memimpin Depok. Yang jelas kalau bisa yang baru aja mendingan. Jadi dengan munculnya nama-nama ini, PSI merasa yang paling diuntungkan adalah teman-teman warga kota Depok sendiri. Yang penting, kalau memang mau serius untuk bangun kotanya dengan nama-nama yang keluar sekarang, fokus aja bikin gebrakan baru juga daripada mengulang kesalahan yang berulang terus, ujarnya.